salah, saudara. Ya, kemarin Ade Armando ngomong ya, apakah agama Islam satu-satunya yang paling benar? Oh, tidak. Kebenaran itu relatif, kata Ade Armando. Itu salah, saya nggak setuju juga. Tapi bukan berarti terus sesat, enggak ya. Tetapi Ade Armando berpikir bahwa Islam juga benar. Enggak, Islam itu tidak benar. Ya, Islam itu agama, iya. Tapi seluruh agama, apakah ada agama yang disuruh menghancurkan agama lain? Nggak ada, saudara. Cuma Islam. Pada kenyataannya hanya Islam yang disuruh menghancurkan agama lain. Disuruh menghancurkan orang Yahudi, orang Nasrani. Memang ada tertulis di Alkitab yang Ade Armando juga kadang-kadang jilat lidahnya sendiri. Dulu dia yang ngomong ya, bahwa memang sumber bencana itu dari Al-Quran, dari kitab sucinya. Ketika saya ngomong gitu, katanya dia nggak pernah ngomong. Padahal dia sudah dilaporkan polisi gara-gara dia ngomong begitu kan. Saudara, Anda jangan mikir nanti di akhirat, sekarang aja Anda nggak bisa hidup damai. Tai kucing, saudara, kalau Anda bisa ngomong mau damai di akhirat. Sekarang aja kalian nggak bisa hidup damai. Kita mau Natalan aja kalian nggak kasih, saudara. Seneng kan tinggal di Bali itu kan, yang banyak katanya banyak setannya itu kan, katanya si siapa tuh, Desak Made itu kan. Nyatanya kan kalian senang tinggal di Bali. Kenapa sih Desak Made nggak mau pergi dari Bali? Katanya banyak setannya. Kan bangsa juga nih lonte satu ini kan, lonte Desak Made ini kan. Padahal dia dosen ya, saudara ya, dosen tuh. Jadi, apakah kita akan membenci Islam? Oh, yang kita benci itu bukan orang-orangnya, dan kita tidak benci orang beragama Islam, saudara. Makanya saya tidak pernah mengajak Anda untuk memusuhi orang Islam. Yang saya selalu teriakkan adalah agar Anda jangan mau dikelabui oleh ideologi Islam. Ya, ideologi Islam itu beda, saudara. Ya, Anda harus mengerti bedanya ideologi. Apa ideologi? Artinya Anda dipaksa untuk ikut ya di dalam ideologi itu untuk mendirikan negara Islam. Atau ya Anda di framing hukumnya adalah secara de jure-nya adalah Pancasila, tapi de facto-nya adalah khilafah Islam. Nah, yang diomongin Ade Armando itu salah, saudara. Ya, kemarin Ade Armando ngomong ya, apakah agama Islam satu-satunya yang paling benar? Oh, tidak. Kebenaran itu relatif, kata Ade Armando. Itu salah, saya nggak setuju juga. Tapi bukan berarti terus sesat, enggak ya. Tetapi Ade Armando berpikir bahwa Islam juga benar. Enggak, Islam itu tidak benar. Ya, Islam itu agama, iya. Tapi seluruh agama, apakah ada agama yang disuruh menghancurkan agama lain? Enggak ada, saudara. Cuma Islam. Pada kenyataannya hanya Islam yang disuruh menghancurkan agama lain. Disuruh menghancurkan orang Yahudi, orang Nasrani. Dan itu mau tidak mau tafsirnya apapun, itu kan hanya oknum. Iya, tapi melakukan hal yang sama. Dan orang terobsesi untuk menghancurkan agama lain. Quraisy, ya kan, Kristen, Yahudi. Musuhnya Muhammad kan jamaah itu kan Quraisy, Kristen, dan Yahudi, saudara. 60 perang Muhammad, ya, ada 60 perang Muhammad. Ya. Yang 58 kali itu adalah ofensif. Apakah ofensif? Serangan aktif, saudara. Kepada orang kafir. Namanya apa ini, saudara? Penjajahan, saudara. Ya, 60 Muhammad, yang 58 kali adalah ofensif. Cuman 2 kali saja yang dia adalah defensif. Karena dibales. Artinya apa? Artinya Anda harus secara aktif memerangi orang kafir, orang Islam itu. Lalu Anda masih mau mungkir si Ade Armando ini? Memang ada tertulis di Alkitab yang Ade Armando juga kadang-kadang jilat lidahnya sendiri. Dulu dia yang ngomong ya, bahwa memang sumber bencana itu dari Al-Quran, dari kitab sucinya. Ketika saya ngomong gitu, katanya dia nggak pernah ngomong. Padahal dia sudah dilaporkan polisi gara-gara dia ngomong begitu kan.
Ada kenyataannya ada. Seluruh agama di dunia ya, dan sebetulnya itu bukan agama. Tidak ada yang mengklaim dirinya adalah sebuah institusi. Ya, karena itu adalah sebuah jalan hidup. Buddha, Hindu, kejawen, ya, Pampudi, Kaharingan, apakah itu agama? Bukan. Itu jalan hidup. Ya, cara hidup mereka. Kalau agama itu sebuah institusi dengan hierarkinya. Apakah Kristen sebuah agama? Bukan. Kristen adalah sebuah jalan hidup. Satu-satunya agama adalah Islam. Jadi apakah Islam yang paling benar? Iya, benar, agama. Tetapi apakah dia paling the righteous one? Yang tepat? Enggak, saudara. Hanya Islam yang mengajarkan untuk orang yang tidak sama percaya dengan dia. Apakah agama Hindu diajari membunuh orang yang imannya berbeda dengan Hindu? Tidak, saudara. Apakah Buddha mengajari membunuh yang tidak sama dengan Buddha? Enggak, saudara. Apakah kejawen disuruh membunuh orang yang bukan kejawen? Tidak pernah ada perintah. Apakah Pambudi, apalagi itu, Kaharingan, disuruh membunuh orang yang tidak sama dengan mereka? Enggak ada, saudara. Hanya Islam. Ya, hanya Islam yang disuruh yang tidak seiman dengan mereka. Bahkan disuruh menghambat ibadahnya orang lain supaya jangan berkembang. Ya, karena aturannya ada di Al-Qur'an. Yang paling utama kan Al-Qur'an. Hadis kan hanya pelengkap. Yang hari ini dikatakan mutawatir, ganti penguasa bisa tiba-tiba doif loh, saudara. Ya, bahkan Bukhari saja bisa disangkal loh. Ini kan jelas, saudara. Anda mau menyangkal apa lagi? Ade Armando itu bukan Islam sejati. Karena dia tidak ikutin teladan Muhammad untuk memerangi kafir. Ya. Ade Armando bukan Islam. Dia sudah bercampur dengan kearifan dunia. Apa itu, saudara? Humanisme. Ya, agama postmodernisme. Bukan Islam lagi. Itulah agama universal. Agamanya Ade Armando, agama universal. Kalau Anda mau ikutin agama Islam, Anda kudu bunuh orang-orang kafir. Memang aturannya begitu. Belum dibatalkan. Beda di Alkitab. Anda sudah dibatalkan perjanjian lama itu oleh Yesus. Sudah ada pembatalan. Makanya Yesusnya harus mati di kayu salib. Karena itu covenant, harus dibatalkan. Salah satu harus mati. Begitu. Ya. Jadi, apakah kebenaran itu relatif? Enggak, saudara. Saudara lihat kebenaran di dalam Kristen, sama dengan kebenaran di dalam Buddha. Karena tidak mungkin relatif kebenaran itu, saudara. Kebenaran itu enggak relatif. Kebenaran di dalam Hindu sama dengan kebenaran di dalam Buddha. Yaitu kita disuruh mengasihi, bahkan musuh-musuh kita. Disuruh mengampuni. Ya kan? Kejawen pun diajari melepaskan musuh-musuhnya loh, saudara. Sampai Anda menyatu manunggaling kawulo Gusti. Buddha pun diajari menyatu dengan sang pencipta, saudara. Dengan sang Buddha. Kekristenan pun Anda menjadi satu dengan Yesus. Itulah ajaran yang universal, saudara. Ya kan? Dan masing-masing punya namanya masing-masing. Selama untuk hidup bersama-sama di dunia ini, kita nggak lagi cita akhirat ya. Nanti cita akhirat nanti, saudara. Kita cita sama-sama hidup di dunia dulu yang realistis aja, saudara. Akhirat urusan nanti, saudara. Nah, banyak. Kalau orang Islam nggak bisa, saudara. Orang Islam memaksakan harus satu. Satu, angka satu. Ya, angka satu. Angka satu. Tuhan. Satu Allah. Satu dewa. Pertanyaannya, saudara. Apa Allah harus satu, saudara? Kalau Allahnya satu tapi bangsa
kawin 23 kali, umatnya hanya boleh 4 kali. Saya nggak mau, saudara. Nggak adil. Itu bukan Allah idola saya, saudara. Saya mendingan Allahnya 10, 100 sekalian, 1000 sekalian. Welas asih kayak Allahnya di Bali, saudara. Lihat Anda pergi ke Bali. Penuh dengan welas asih, saudara, orang-orangnya. Utang pun dibayar, saudara, orang Bali itu. Orang Bali itu nggak berani nggak bayar utang, saudara ya. Serius, cicilan mobil, cicilan motor, apa dibayar, saudara. Kalau nggak motornya dikembalikan. Orang Bali itu nggak berani nggak bayar utang. Mencuri, ya. Kalau miskin, mereka mencuri, saudara. Tetapi nggak akan berani nipu bayar utang, itu nggak berani orang Bali itu. Ya. Orang Bali malas-malas, siapa bilang? Anda nggak ngerti budaya Bali. Saya di Bali 4 tahun, saudara. Orang Bali rajin-rajin, saudara. Orang Bali itu orang paling rajin di Indonesia. Serius, saudara. Cuman, kalau Anda mau memotivasi orang Bali, Anda harus kaitkan dengan puranya dia. Karena dia kan ibadah di pura. Kaitkan dengan puranya dia. Anda support pembangunan puranya dia. Oh, Anda akan dibantu. Oh, itu rajin sekali. Ya. Orang Bali itu kalau udah niat ya ngotot, kayak orang apa ya, kayak kepala batu. Kalau sudah diniatin, ngotot, saudara, orang Bali ini. Saya punya karyawan orang Bali semuanya top sales semua, saudara. Pekerja yang rajin. Pagi sudah bersih-bersih. Kenapa? Karena dia mesti cari. Makanya saya bilang taruh canang itu ya. Kantor saya kan orang nggak berani, saya Kristen nggak berani taruh canang. Saya bilang, kamu masuk sini taruh canang di meja saya. Supaya dibersihin. Supaya dibersihin, saudara. Karena dia kan bersihin dulu baru taruh canangnya itu kan. Upah itu kan berhala. Saya kan nggak percaya. Saya nggak percaya dengan ritualnya. Saya butuhnya dia bersihin. Saya butuhnya dia bersihin. Jangan bilang malas, saudara. Begitu Anda bilang, kamu taruh canang di sini. Dibersihin itu bersih-bersih sama dia. Diberesin semuanya dengan giat, saudara. Ya, dan bilang, jangan bilang enggak, saudara ya. Kantor kami di atasnya ada puranya, saudara. Oh, berhala? Enggak, saya enggak nyembah kok. Saya enggak percaya kok. Mereka percaya kan boleh-boleh saja. Begitu mereka turun dari nyembah ke atas, turun ke bawah, kamu jangan bohong sama saya, kamu baru nyembah Tuhan. Saya bilangin begitu, saya palak, saudara. Kamu jangan nipu saya, kamu baru nyembah Tuhan. Jangan sampai saya permalukan Tuhan kamu. Jangan sampai kamu mempermalukan Tuhanmu karena kamu nipu kita, nipu kantor, kamu kerjamu males, apa segala macam. Mereka semua malah tak wajiban. Semua yang beragama Hindu, pagi-pagi semua kalian harus sembahyang dulu. Kita sudah punya pura. Coba bayangin, kita sudah punya pura. Kamu semua yang beragama Hindu wajib, saudara. Nyerah mereka. Begitu turun-turun sama saya mau menghadap, kamu jangan bohong, baru sembahyang kamu bikin malu Tuhan kamu. Rajin mereka, nggak ada yang berani bohongin saya, nggak ada yang berani cong tipon ndak karu-karuan, kerja ndak karu-karuan. Ya, orang Bali itu rajin-rajin. Ya. Coba, kalau Anda mau paksa satu Tuhan di dunia ini, tapi Tuhannya kayak Tuhannya, mau jadi yang perempuan boleh dipoligami, saudara. Ya, ya, perempuan itu ya hanya objek penderita saja, saudara. Objek penderita atau pelengkap dunia. Ya kan? Karungin, udah kamu minggir di sana di pojok. Ya kan? Jadi kantung sperma. Cuman nggak sadar ya, itu para mualaf yang perempuan itu pada nggak sadar. Ya nanti sadarnya kalau sudah diselingkuhi sama suaminya, saudara. Ya kan? Baru pada nyadar kan? Kalau sudah diselingkuhi suaminya, kalau sudah suaminya poligami, ya kan? Ya tapi jalan satu-satunya kamu harus ikhlas supaya kamu bisa masuk surga. Perempuan itu kalau mau masuk surga harus mengikhlaskan suaminya poligami. Kalau saya bilang nih ya, kalau anak saya gitu ya, sampai saya tahu anak saya itu segitu ditipu gitu, wah suaminya bisa saya puntir kepalanya, saudara. Kamu dulu minta anak saya baik-baik, kamu benar sakiti anak saya, tak puntir kepalamu, saudara. Jangan main-main, saudara. Saya ini harimau, saudara ya. Kamu itu anak saya, anak kesayangan saya, anak perempuan saya satu-satunya, kamu berani macam-macam, kok puntir kepalamu, saudara.
Nggak urusan. Tak puntir kepalamu, saudara. Tak bilangnya anak saya nurut sama saya kok. Ya kan? Ya, Anda mau perempuan-perempuan, Anda goblok. Tapi kemarin ya, saya mau kok dipoligami. Nah itu karena dia pelakor, saudara. Karena dia pelakor, cabe-cabean, alias perempuan nggak jelas. Ya kan? Oh tapi syaratnya berat, ya mau syaratnya berat, mau kayak apa? Nyatanya semua pemimpin-pemimpin Islam itu isinya lebih dari satu. Ya dari zaman Muhammad ya sampai yang di Arab hari ini pasti isinya lebih dari satu. Ya kan? Nah, itu yang namanya perzinahan di dalam Alkitab. Ya kan? Oh saya nggak mau pak, isinya cuma satu pak, saya nggak mau jadi Kristen kalau isinya cuma satu. Ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang maksa kamu jadi Kristen. Beda dengan Islam, kamu paksa kita kudu jadi Islam. Kamu hambat ibadahnya kami orang Kristen. Ya kan? Tahu ya bedanya ya? Oh, beda banget saudara. Nah, kalau Anda mau paksa satu Tuhan, kemarin saya ketemu sama orang Syria itu ya, orang Syria itu yang ngobrol-ngobrol. Orang Syria bilang, Tuhan yang benar itu cuma satu, dia bilang. Saya bilang, kenapa Tuhan harus satu? Kenapa harus satu? Kamu bilang Buddha orang nggak baik. Ya kan? Oh Buddha baik, tapi itu Tuhan yang salah. Siapa bilang Buddha itu Tuhan yang salah? Kamu lihat ya, ajaran agama Buddha menghasilkan orang-orang seperti di Jepang, menghasilkan orang-orang seperti di Cina, menghasilkan orang-orang seperti di Korea. Mereka maju, mereka sangat toleran, mereka tidak rasis loh saudara. Mereka welcome loh, mereka baik loh. Bekerja keras. Ya, nggak ada masjid dibakar. Mereka tuh mencintai kedamaian. Ya tapi itu kan hanya fana di dunia ini. Ya, kamu mau, loh saya nggak urusan dengan dunia nanti, akhir nanti. Yang penting hari ini kita damai dulu nih. Oh salah kamu harusnya mengejar kefanaan. Kamu sudah pernah mati belum? Saja tidak pernah ketemu Allahnya, tak bilangin begitu kan. Nggak bisa jawab dia, saudara. Saya tidak pernah ketemu Allahnya. Kalau saya sudah pernah ketemu Tuhan Yesus. Saya sudah pernah ketemu Tuhan Yesus. Aja tidak pernah ketemu Allahnya. Ya, Muhammad aja ada di mana sekarang? Oh di alam barzah. Nah iya Muhammad aja di alam barzah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Yesus ada di sorga. Muhammad masih di alam barzah. Ibrahim ada di sorga. Nuh, Musa ada di sorga. Al-Quran yang bilang. Ya kan, Isra Miraj kan? Muhammad aja di alam barzah. Anda mau percaya Muhammad? Nah, otak dipakai otak. Ya kan? Kan Muhammad katanya Isra Mi'raj. Dia melihat dari mulai Adam, ya kan, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, ya, Yohanes, siapa itu? Semua katanya dari sorga. Sampai dengan Isa dari sorga. Pertanyaannya kan sekarang simpel kan, Muhammad ada di mana? Di alam barzah. Siapa yang berani ngomong Muhammad hari ini ada di sorga? Nggak ada. Lah Muhammad saja lagi minta disolawatin biar masuk sorga. Coba siapa yang berani ngomong tunjukkan dalilnya Muhammad hari ini ada di sorga? Tak kasih 1 miliar saudara. Siapa yang tunjukkan dalilnya Muhammad hari ini ada di sorga? Ya, kasih 1 miliar saudara. Ya kalau Adam, Abraham, ya bahkan Tuhan Yesus itu ada di sorga. Lah Muhammad aja katanya ngelihat untuk itu di sorga. Kan Muhammad yang bilang, Anda mau menyangkal, Anda nggak percaya dengan kitab sucinya saya, tapi kan Al-Quran sendiri yang bilangin. Anda mau sangkal kitab sucimu sendiri. Nah, mumet, saudara. Mumet kan? Mumet, saudara. Otakmu nggak dipakai. Berarti Anda memutuskan untuk nggak pakai otak, saudara. Otakmu ditaruh di pantat. Ya kan? Otakmu taruh di pantat itu tadi. Ya kan? Pantat gila itu ya.
Pantat gila, bukan Pancasila. Karena Anda anti Pancasila, Anda suka dengan pantat gila, saudara ya. Kayak si berisik itu kan. Ini bagus ya, ini Anda kalau potong-potong ini para palap-palap YouTube bagus-bagus. Ya, bagus-bagus saudara. Jadi saudara, Anda jangan mikir nanti di akhirat, sekarang aja Anda nggak bisa hidup damai. Tai kucing saudara kalau Anda bisa ngomong mau damai di akhirat. Sekarang aja kalian nggak bisa hidup damai. Kita mau Natalan aja kalian nggak kasih saudara. Tai kucing kalau kalian mau hidup damai saudara. Mau damai apanya? Kamu aja nggak damai saudara, ngajak ribut terus. Ya kan? Kamu aja nggak damai mau ngajak ribut terus. Emang enak saudara mau tegang-tegangan begitu ngajak ribut terus. Damainya di mana saudara? Ya kan? Kamu sama-sama orang Islam aja kamu bertengkar sendiri. Kamu mau ngajak kita untuk damai. Damai apanya? Ya, lebih baik orang Hindu Bali itu saudara hidup damai itu. Orang Hindu Bali nggak ada yang sesama Bali bunuh-bunuhan gara-gara masalah agama. Nggak ada saudara. Nyatanya kalian seneng kan tinggal di Bali itu kan yang banyak katanya banyak setannya itu kan. Katanya si siapa tuh Desak Made itu kan. Nyatanya kan kalian seneng tinggal di Bali. Kenapa sih Desak Made nggak mau pergi dari Bali? Katanya banyak setannya. Kan bangsa juga nih Lonte satu ini kan. Lonte Desak Made ini kan. Padahal dia dosen ya saudara ya. Dosen loh. Jadi tolol. Jadi tolol. Kami itu jadi tolol. Mau ngomong apa lagi saudara? Apa yang mau bisa bantah saya tak kasih 10 juta rupiah saudara? Nggak bisa bantah saudara. Anda mau bantah apa semua fakta-fakta kebenaran ini?